baru pulang ya dari S2 gitu. Dan kebetulan saya merasa bahwa saya kan merupakan kaum anak milenial dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permainan orang dalam. Solusi terbaik dari Mas Gibran sih. Jadi pengusaha. S2 bisa nggak berani jadi pengusaha ya? Masih mau ngelamar kerja? Pengen. Jadi pengusaha aja ya? Ada juga usahanya. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres. Karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Kalian itu paham gak sih betapa susahnya aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Lah ya mereka enak, ada bapak-bapaknya, ada yang bapaknya masih jadi presiden. Lah aku mau mesti ngapain? Apa meneruskan kekuasaan bapakku? Oh, bapakku aja nggak berhasil memperpanjang kekuasaannya. Anak Gen Z hari ini itu mau ngelamar kerjaan, dipotong dengan orang yang punya koneksi orang dalam, ordal. Ya sanksi sosialnya ada, Pak. Sampai kapanpun, apakah itu mengobati rasa sakit hati orang yang ngantri sekian banyak ini? Pak Prabowo dan Mas Gibran harus menjawab itu. Apalagi Mas Gibran yang mewakili anak muda. Harusnya Mas Gibran itu yang paling bisa menjawab itu, karena yang memang benar-benar anak muda. Harusnya harapan saya secara ideal harusnya bisa menjawab, karena harusnya paling merasakan. Saya nggak ngerti apakah Mas Gibran pernah nggak merasakan seperti anak-anak muda yang sulit nyari kerja, yang kemudian kuliah itu harus bayar mahal. Kalau pernah merasakan harusnya bisa datang dan memberikan tawaran. Selamat pagi. Sudah sarapan semua? Sudah sarapan ya? Sehat semua. Anak-anak dijaga ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang bawa hati-hati ya, jangan sampai dikejar ya. Ya, pokoknya nanti yang tertib, jaga ketertiban. Pokoknya sehat selalu ya. Makasih ya, makasih. Baik. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga capres yang apapun masalahnya, mau masalah stunting, masalah Palestina, masalah segala macam, jawabannya cuma satu: makan. Entah itu food estate, entah itu makan siang gratis, entah itu susu gratis. Aku baca itu visinya menuju transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Semua solusinya makan. Setelah tak baca, oh typo. Ternyata itu tulisannya transformasi menuju Indonesia Gumus 2045. Sering. Terus pemilu ini ngapain kalau nggak bicara kita? Saya kira pemilu ini adalah ajang untuk bicara. Kalau ajang bekerja itu waktu udah dilantik nanti. Bicara nanti biar rakyat menilai, lihat hasil pekerjaan. Itu nanti waktu dilantik, Pak. Kalau sekarang pemilu ini memang adu bicara untuk meyakinkan pemilih, meyakinkan orang. Iya, pengen tahu dong. Saya ini siapa? Saya ini siapa? Teman saya siapa? Saya ini membawa gagasan apa? Saya menjanjikan apa? Ya memang ini waktunya. Bagaimanapun di dalam Pilpres kali ini, Mas Gibran lah yang secara biologis usianya paling muda. Maka saya mengharapkan agar Mas Gibran betul-betul bisa banyak berkomunikasi, banyak bertukar pikiran, banyak membuktikan bahwa anak muda itu bukan sekedar persoalan usia, bukan sekedar persoalan etalase dipajang karena siapa keluarganya, bukan masalah karena siapa kelompok di sekitarnya, tapi karena dia sendiri. Saya sangat berharap bahwa Mas Gibran bisa dan punya keinginan untuk membuktikan itu. Karena siapapun anak-anak muda yang lain di Indonesia, saya rasa pasti juga berharap. Karena kemarin teman-teman sudah punya banyak pemikiran-pemikiran yang mana teman-teman ini merasa tercederai dengan proses MK segala macam. Itu kan banyak sekali pro kontra, kita harus melihat itu. Saya merasakan betul diskusi di mana-mana ya,
Bahkan di warung kopi pun masyarakat memahami ada kejadian itu. Maka saya kira Mas Gibran, saya punya harapan besar untuk membuktikan bahwa tidak seperti itu kok politik anak muda. Bahwa politik anak muda itu juga mengerti kok ada etika politik yang harus dijalani, bahwa politik anak muda itu juga bicara tentang gagasan yang substantif, tidak hanya gimmick, bahwa politik anak muda itu membangun harapan bukan mematikan harapan. Dan hari ini yang bisa menjadi juru bicara dari semua harapan itu karena Mas Gibran yang menjadi kandidat. Ya saya berharap Mas Gibran bisa menyampaikan itu. Bagaimana caranya? Karena kita berharap ada substansi perwakilan anak muda yang kemudian itu substantif ya, tampil di ruang publik. Kalau kemudian tampilnya anak muda di ruang publik itu malah mencederai politik anak muda itu sendiri sebagai satu gagasan, maka saya akan sangat kecewa. Rasanya tidak perlu jadi pura-pura muda atau muda secara biologis untuk membawa substansi anak muda. Bisa jadi yang benar-benar muda secara substansi itu memang orang yang tidak lagi muda. Artinya kalau Mas Gibran kemarin kan sudah mengecewakan dengan proses di MK yang seperti itu, banyak anak muda yang kecewa. Kita menunggu penjelasan. Selain anak muda, beliau juga anak presiden. Kita harus melihat itu. Dan kemarin kita sudah melihat bagaimana ada proses di MK dan lain sebagainya yang itu menjadi mewarnai entry point itu. Nah, makanya kita menunggu bagaimana sih pandangannya Mas Gibran. Anak muda juga pengen dong mendengarkan itu, karena cara mengujinya gimana lagi hari ini kalau tidak dengan melalui dialog. Berkali-kali dibilang, respon Mas Gibran gimana? Diemin aja. Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka, menjadi topik perbincangan publik usai menjawab pertanyaan mengenai solusi lapangan pekerjaan bagi kaum milenial. Wali Kota Solo tersebut mendapatkan sorotan karena jawabannya dinilai tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Dalam video singkat yang beredar di media sosial X, terlihat Gibran yang mengenakan kemeja berwarna biru sedang dikerumuni oleh massa pendukungnya. Kemudian, seorang wanita memberikan pertanyaan kepada Gibran tentang cara mengatasi sulitnya mencari pekerjaan di masa sekarang. Kebetulan, saya merasa bahwa saya akan menemukan kaum anak milenial, dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai, karena banyaknya permainan orang dalam. Apa solusi terbaik dari Mas Gibran? Ucap perempuan dalam video yang diunggah oleh akun @bospi. Dikutip Kamis 30 November 2023. Dalam unggahan yang menerima lebih dari 4,8 juta tayangan tersebut, Gibran menjawab agar perempuan tadi menjadi pengusaha saja. Terlebih, latar belakang pendidikan perempuan itu adalah S2 atau Magister. Jadi pengusaha, S2 masa nggak berani jadi pengusaha ya? Masih mau melamar kerja, jadi pengusaha aja ya? Kata Gibran menjawab pertanyaan tersebut. Selain itu, Gibran juga mengatakan agar anak muda menciptakan lapangan pekerjaan baru dan belajar untuk mandiri. Nggak usah ikut orang, menciptakan lapangan pekerjaan mandiri dan belajar ya, ujar putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut. Jawaban Gibran ini tak ayal menuai berbagai reaksi dari warganet di media sosial X. Bahkan, beberapa menilai bahwa Gibran asal menjawab karena tidak menyentuh akar permasalahannya sama sekali. Berikut beberapa reaksi warganet. Sorry ya, but excuse me my language, tapi ini jawaban koplak. Sama sekali nggak menyentuh akar permasalahan yang ditanyakan. Malah terkesan asal. Tulis warganet dengan akun @sewidas. Bayangin lagi ditanya soal lapangan kerja yang kaitannya akan kemana-mana sampai kemiskinan struktural dan pendidikan kita yang nggak aksesibel dan merata. Tapi dengan enteng menjawab jadi pengusaha, komentar @sinam. Problem yang terjadi di dalam dunia kerja salah satunya adalah nepotisme. Gibran adalah perwujudan paling telanjang dan puncak dari nepotisme di Indonesia, kata @GTA. Dalam dokumen visi misi yang dirilis oleh Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, salah satu misi yang diusung oleh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 tersebut
adalah mendorong kewirausahaan dan menumbuhkan wirausaha baru, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Indonesia kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, tulis Prabowo Gibran dalam dokumen visi misinya yang berjudul Bersama Indonesia Maju. Tak hanya itu, menjadi pengusaha bahkan masuk dalam salah satu dari 17 program prioritas Prabowo Gibran nomor 14. Menurut Capres-Cawapres yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju itu, penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi. Kredit untuk usaha startup dan kredit untuk para milenial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk dapat menumbuhkan wirausaha baru, terutama di kalangan anak muda. Bunyi dokumen tersebut pada halaman 36. Di sisi lain, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Rian Ernest, juga mengungkapkan cara pasangan nomor urut 2 itu menyerap tenaga kerja muda. Dari Pak Prabowo dan Gibran merasa bahwa kita harus memberikan insentif juga buat perusahaan supaya lebih mudah menyerap tenaga kerja yang muda, kata Rian dalam diskusi Safari 2024X Talent Fest di Jakarta Selatan, Sabtu 18 November 2023. Jadi, kata Rian, salah satu program Prabowo dan Gibran untuk bisa menyerap tenaga kerja berusia muda dengan cepat adalah mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja usia 18 sampai 24 tahun sebagai karyawan. Tapi dibantu juga dengan subsidi premi asuransi selama 12 bulan, tutur politikus Partai Golkar ini.